Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam pelukanmu, tetap denganku hingga kau menua, hingga memutih rambutmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman sekalian, mahasiswa, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di siang kali ini kita semua masih diberikan sehat dan juga panjang umur. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman sekalian semuanya, di siang kali ini tentunya terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya untuk bisa kita berkumpul walaupun dalam keadaan daring tentunya. Di sini sebelumnya izin perkenalkan kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabati, kami dari mahasiswa-mahasiswi tentunya di semester 6 ini untuk memenuhi tugas di ketiga dalam mata kuliah yaitu hadis tarbawi. Baik teman-teman semuanya, sahabat-sahabati yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghemat waktu kita mulai aja ya acaranya. Dan sebelumnya kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya sebelum kepada materi, tentunya izinkan untuk kami perkenalkan terlebih dahulu. Kami yaitu tentunya saya sendiri sebagai moderator, kemudian ada teman saya, sahabat saya, yaitu ada Ahmad Muhajir, kemudian ada juga sahabati Teh Cindi Agustin, ada juga sahabati Teh Cici Astuti, dan juga ada sahabati Alma Nafisa Jahra, kemudian ada juga sahabati Desi Nopaliani. Baik, langsung saja pada selanjutnya untuk menghemat waktu, mari kita lanjut kepada materi yang pertama, yang insya Allah ya temanya untuk kali ini di pertemuan ketiga ini insya Allah yaitu hadis mengenai tentang lockdown wilayah tertentu, yang dimana di zaman pada wilayah lockdown wabah atau penyakit yang berada di pada saat zaman Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, langsung saja kepada materi yang pertama mengenai tentang lockdown, suatu wabah penyakit di mana di zaman Rasulullah Muhammad SAW, yang akan dijelaskan oleh sahabat Muhajir ya. Oh, sahabat Cici ya, mohon maaf. Kepada Teh Cici Astuti, kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Saudara Dandi yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai lockdown diterapkan pada Rasulullah saat ada wabah penyakit. Nah, lockdown itu sendiri memiliki arti yang sama dengan isolasi. Isolasi yang terkandung di sini itu merupakan sebuah pencegahan suatu wabah pada saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isolasi itu sendiri dilakukan terhadap orang yang sedang menderita penyakit menular yang pernah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah pernah terjadi wabah kusta yang menular dan mematikan. Maka
wabah tersebut sebelum diketahui obatnya agar tidak menyebar, maka Rasulullah memerintahkan untuk orang-orang yang tidak terkena itu tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami kusta atau lepra tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, La tudimun nadhara ilal majdumin. Artinya, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta, hadis riwayat Bukhari. Nah, hal ini sesuai dengan kondisi saat ini, di mana kita sedang mengalami wabah yang dinamakan COVID-19, di mana beberapa negara melakukan lockdown atau pembatasan berskala besar maupun kecil. Nah, dalam hal ini, WHO telah mengumumkan wabah corona sebagai pandemi karena belum ditemukan obat serta metode penularannya pasti terhadap kasus COVID-19 ini. Maka salah satu upaya yang efektif yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan bahkan diterapkan di negara-negara yang lain untuk menghentikan wabah ini, yaitu salah satunya dengan penguncian atau lockdown sebagaimana kita meniru pada zaman Rasulullah SAW dahulu. Nabi Muhammad juga sudah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat-dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Dan sebaliknya, jika berada di dalam tempat yang terkena wabah itu, kita dilarang untuk keluar seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cici Hastuti yang mana telah menjelaskan mengenai tentang lockdown wabah penyakit di masa yang diterapkan di masa Rasulullah Muhammad SAW. Baik, selanjutnya untuk penjelasan materi yang kedua, yaitu yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Saudari Teh Desi Nopaliani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada sahabat Dandi yang telah mempersilahkan. Minta tolong dong slide-nya, slide selanjutnya. Udah ini ya. Baik, ini ada hadis bahwasannya atau syahadatu likulli muslimin, yang artinya bahwa kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya, yang meninggal karena wabah tersebut. Bahwa kan saat ini dan pada tahun 2019 hingga saat ini yang paling parah itu pada tahun 2019 hingga 2021 banyak orang yang meninggal terkena, dan insya Allah mereka itu semua masuk surga. Amin amin ya robbal alamin. Nah, bahwasannya tadi penjelasan di atas sudah dijelaskan oleh saudara Cici, sudah dinyatakan sebagai pandemi ataupun coronavirus pada tahun 2019 ini, beberapa negara pun melakukan lockdown di beberapa wilayah ya, terbanyak yang terkena paparan virus corona terbanyak, guna untuk mencegah penyebaran virus corona. Mungkin ini pas awal-awal ya, pas awal-awalnya kan pemerintahan Indonesia itu belum menerapkan lockdown di Indonesia, sehingga pada saat wabah itu ada di Indonesia, yang sudah menerapkan lockdown itu negara-negara lain, tetapi di Indonesia itu belum. Nah, berlanjutnya hari makin hari, akhirnya Indonesia pun
memutuskan membuat kebijakan untuk lockdown yang dimana dapat disesuaikan dengan hadis bahwasannya pada saat adanya wabah itu Rasulullah juga menyuruh untuk tidak keluar dari suatu wilayah tersebut. Dari wilayah tidak pergi ke wilayah tersebut, harus di wilayah tersebut ataupun diam. Nah, sehingga ada kebijakan pemerintah pada saat itu kita diharuskan untuk emang benar-benar di dalam rumah, lockdown semuanya, di jalan-jalan semuanya. Untuk apa? Untuk pencegahan wabah ini. Nah, harus ada kebijakan ataupun cara ataupun langkah yang bagaimana wabah ini tidak terpapar secara meluas. Makanya pemerintah membuat kebijakan adanya lockdown. Nah, banyak sekali kan hikmah-hikmah yang kita rasakan saat lockdown itu terjadi. Ada hubungan, mungkin ini positifnya ya, hubungan kita dengan orang tua, dengan keluarga semakin dekat, hubungan kita yang tadinya mungkin jarang ketemu atau gimana. Nah, ini ada positifnya juga, tetapi negatifnya mungkin kita banyak kehilangan orang-orang tersayang kita karena kematian saudara-saudara kita karena wabah gitu. Nah, jadi wabah yang terjadi saat ini, wabah yang terjadi dari tahun 2019 hingga saat ini, walaupun saat ini sudah alhamdulillah ya agak menurun karena adanya penanganan yang luar biasa dari tim pemerintahan, dari Kementerian Kesehatan yang berjuang sekali. Nah, pada esensinya bahwa kemarin diadakannya kebijakan mengenai lockdown itu adalah untuk kemaslahatan bersama gitu. Sudah dipertimbangkan baik dari sisi agamanya, dari segi kesehatannya dan sebagainya. Bahwasannya esensinya mereka yang meninggal ataupun mati karena wabah itu adalah jaminannya itu surga gitu. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya nanti apabila ada yang ingin dipertanyakan bisa dipertanyakan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Teh Desi Nopaliana yang mana telah menjelaskan mengenai tentang hadis maupun penjelasannya tentang lockdown di mana di masa Rasulullah Muhammad SAW. Baik, selanjutnya sahabat-sahabati teman-teman semuanya masih ada untuk beberapa materi yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu langsung saja kepada Ahmad Muhajir. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang lockdown pada zaman Umar bin Khattab. Nah, tadi kan kita udah tahu lockdown pada zaman Nabi Muhammad. Sekarang kita kepada lockdown zaman Umar bin Khattab. Nah, selain pada zaman Rasulullah, ada juga di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang mana ada wabah penyakit, dan juga dijelaskan dalam sebuah hadis diceritakan Umar sedang berjalan ke Syam yang mendapatkan kabar tentang wabah penyakit. Hadis yang dinarasikan Abdullah bin Amir mengatakan Umar kemudian tidak melanjutkan perjalanan, yang mana hadis tersebut yang berbunyi anna Umara kharaja ila Syam falama kana bisargo balagohu anna waba'a qad waqa'a bisam fa ahbaruhu Abdurrahman bin Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iza samitu bihi bil ardi fala taqdamu alaihi wa iza waqa'a bil ardi wa antum biha fala tahruju firaran minhu, yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah bernama saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.
Nah, dalam hadis yang sama juga diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Umar juga menjawab, jika tidak melarikan diri dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun menuju ketentuan yang lain, jawaban Abdullah bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit. Nah, cerita ini dikisahkan dalam buku biografi Umar bin Khattab karya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi pada tahun 18 Hijriah. Suatu hari Umar bin Khattab bersama sahabat-sahabatnya melakukan perjalanan menuju Syam. Namun sebelum memasuki Syam itu, di perbatasan mereka mendengar suatu kabar yang mana tentang wabah penyakit kulit yang menjangkit wilayah tersebut. Nah, penyakit kulit itu dinamai dengan wabah Ta'un Amwas. Nah, penyakit menular yang menyebabkan berjualan di seluruh tubuh itu yang terus tumbuh hingga pecah membuat penderita mengalami pendarahan hingga kematian. Nah, beberapa waktu kemudian Gubernur Syam Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang menemui rombongan Umar di perbatasan. Terjadilah percakapan di antara para sahabat dengan Umar. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengikuti hadis Nabi untuk tidak masuk ke daerah Syam yang sedang mengalami wabah dan kembali pulang ke Madinah. Nah, namun di sisi lain apabila lockdown tidak dilakukan pada zaman Umar bin Khattab, dengan kecepatan virus itu yang berpotensi membuat rumah sakit jadi kewalahan untuk menangani pasien. Nah, apalagi yang sekarang kita di Indonesia, wabah COVID-19 ini belum sepenuhnya social distancing dan lockdown ini dapat menekan akan penularan, serta membantu rumah sakit untuk lebih fokus merawat pasien yang sudah positif terpapar virus. Nah, proses penyembuhan dapat dilakukan dengan aman. Rasulullah SAW merupakan teladan hingga akhir zaman, tidak hanya akhlak yang mulia, namun juga cerdas dalam menyikapi sebuah masalah yang dapat diakui saat lockdown zaman Nabi yang tidak sedikit memakan korban jiwanya. Nah, akan sebab itu saat teknologi kesehatan belum secanggih sekarang, namun kita dapat mengambil prinsip dan manfaatnya dari isolasi yang dilakukan oleh Nabi dan Umar bin Khattab, yang mana yang sebagai upaya saling melindungi antar sesama agar tidak terinfeksi wabah penyakit ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari lockdown zaman Umar bin Khattab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada sahabat Muhajir yang mana telah menjelaskan mengenai tentang wabah atau suatu penyakit di masa kekhalifahan Umar bin Khattab tentunya yang telah tadi dijelaskan. Mudah-mudahan semuanya dapat dipahami. Baik, masih ada materi selanjutnya yang insya Allah akan dipaparkan oleh Teteh Cindai Agustin. Kepada Yari persilakan. Terima kasih kepada moderator. Maaf, punten slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu teks hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amir ibni Rabi'atan anna Umaro kharaja ila sam'i falamma ja'a sargo balagohu annal waba'a qad waqa'a bisam'i fa'ahbarahu Abdurrahman ibnu Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ida samitum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa ida waqa'a bil ardi wa amtu biha fala tahrujuhu firaran minhu faraja'a Umar bin Khattab min Sargon.
Terjemaah hadis menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Amir. Sesungguhnya Umar pergi ke Syam. Maka ketika sampai daerah Sad, disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya, dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri. Meninggalkan tempat itu. HR Bukhari nomor hadis 507-30. Punten slide selanjutnya. Sudah, Mas Cintai? Bentar, satu lagi. Yang selanjutnya yaitu syarah hadis. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, lalu dia mengetahui wilayah tersebut terpampar taun atau wabah, agar ia kembali pulang. Hal itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Kelompok lain meyakini bahwa larangan mendatangi wilayah terpapar wabah dalam hadis bersifat makruh, bukan haram, maka dibolehkan datang ke wilayah terpapar wabah bagi orang yang kuat, tawakal, dan keyakinan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Cindy Agustin yang mana telah menjelaskan, memaparkan tentang sama teks dalil atau hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW mengenai tentang wabah atau taun. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh sahabati Teh Alma. Padanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu Nabi Muhammad SAW tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Nah, upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Sebagian ulama membolehkan keluar dari wilayah terpapar wabah dengan niat bukan untuk lari dari takdir Allah dan tidak meyakini bahwa larinya itu menyelamatkannya dari kematian. Adapun keluar itu untuk kebutuhan mendesak seperti berobat maka diperbolehkan. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Alma yang telah menjelaskan mengenai tentang materi yang terakhir, sekaligus pemaparan yang telah tadi di awal sampai akhir yang telah dijelaskan oleh kami tentunya. Baik, teman-teman semuanya, sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, dilanjut kepada sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman yang memang ingin ditanyakan mengenai tentang apa yang telah tadi dijelaskan, dipersilakan. Kami buka pertanyaan. Silakan. Ya, silakan Teh, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Zakia Mufida dari PAI 2B. Izin bertanya pada presentator. Dari yang tadi dijelaskan mengenai tentang hadis lockdown ya, di mana wilayah saat terjadi wabah penyakit di zaman Rasulullah itu. Nah, pertanyaannya, apakah sama dengan wabah yang saat ini melanda di dunia dengan wabah yang ada pada zaman Rasulullah? Dan apakah ada anjuran Rasulullah kepada umatnya agar bisa lebih menyikapinya gitu dengan zaman Rasulullah? Dan yang terakhir, apakah ada hikmahnya juga gitu atau pendidikan di balik setelah adanya wabah penyakit yang Allah berikan kepada kita? Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Teh Rizka Zakia Mufida yang telah bertanya kepada kami. Baik, barangkali ada dari teman-teman semuanya yang ingin menjawab dari pertanyaan dari Teh Rizka kepada Teh Cici atau Teh Cindi, Teh Desi, Teh Alma atau Kang Muhajir, mangga. Kalau nggak ada, izin menjawab ya dari pertanyaan yang telah tadi dilontarkan oleh Teh Rizka mengenai tentang apakah sama tentang lockdown atau penyakit wabah yang di mana di zaman sekarang yang memang sangat mendunia sama dengan wabah penyakit yang pada saat di masa Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pertanyaan yang telah disampaikan tadi, jawabannya kalau menurut saya sendiri dan juga menurut apa yang telah dijelaskan oleh presentator tadi mengenai tentang hadis ataupun sampai penjelasan mengenai tentang mengenai tentang lockdown atau penyakit atau wabah yang dimana di masa Rasulullah Muhammad SAW. Mengenai tentang masa atau di zaman sekarang pun sama penyakitnya, yaitu berupa sebuah makhluk Allah yang memang yang sangat kecil, namun itu adalah suatu wabah yang memang sangat mematikan atau menular. Karena apa? Karena banyak di mana di masa Rasulullah Muhammad SAW juga banyak yang memang umatnya atau sahabat-sahabatnya yaitu mati pada saat COVID atau pada saat taun yang dimana di masa Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan apa yang telah tadi dijelaskan seperti halnya hadis riwayat yang telah tadi disampaikan pada Khalifahan Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Khattab kan mau ke negara Syam. Pada saat itu jangan sampai memasuki wilayah yang memang saat keadaan ada wabah atau ada suatu tahun, dikhawatirkan menular ataupun sampai mengakibatkan sangat berlebihan kepada pendatang gitu, ataupun yang memang yang pada saat terkena itu juga jangan sampai keluar di pada zaman Muhammad SAW pun sebuah penyakit atau wabah taun tersebut. Sama halnya seperti di zaman sekarang, kalau cuman beda namanya sekarang itu COVID-19 atau penyakit yang memang bisa menular atau bisa sangat cepat untuk berdampak. Pertanyaan yang telah disampaikan, apakah ada suatu hikmah atau suatu pendidikan setelahnya wabah melimpah atau datang kepada sebuah wilayah atau sebuah dunia gitu. Nah, hikmah tentu banyak telah disampaikan oleh Teh Desi. Hikmah kita diambil salah satunya bisa berkumpulnya dengan suatu keluarga, kemudian
bisa lebih terjaga keharmonisan dengan keluarga ataupun lebih lebih menjiwai atau lebih ada suatu rasa yang memang lebih gitu kepada keluarga ataupun kepada guru gitu. Terus kemudian ya pendidikannya kita agar lebih kemudian agar lebih menguatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya lebih mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hikmah yang paling penting setelah kita mendapatkan ujian atau cobaan berupa penyakit atau wabah atau taun tersebut. Nah, itu jadi biar lebih jadi pembelajaran bahwasannya agar lebih hati-hati dalam suatu kebersihan, kemudian dalam suatu bersosialisasi atau dalam suatu main-main gitu, main-main dengan hal-hal yang memang harus bisa terbatas gitu, agar tidak terjadi suatu penyakit-penyakit yang berlebihan. Dan mungkin itu saja yang bisa dijawab dari pertanyaan Teh Rizka. Barangkali dari teman ingin mau menambahkan, dipersilakan. Gimana Teh Rizka? Udah puas? Baik Kang, makasih Kang. Ya, sama-sama. Masih ada? Kalau nggak ada, bisa kami tutup, dan sebelum kami tutup di dokumentasi terlebih dahulu. Yuk pada on cam. Yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam dulu ya, biar dipercepat untuk kasih dokumentasi. Jir, tolong dihitungin, Jir. Oke, dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih kalian. Ayo betul salamin atas apa? Jir, itu udah ke bawah belum? Semua balikan lagi, ganti lagi, balikan lagi. Ayo on cam. Lagi. Marsa, Robia, Alfiani, sampai Ini Marsa, Robia, sama Alfiani on cam dulu ya. Terima kasih semuanya atas waktunya, dan juga teman-teman semuanya, adik-adik. Semoga apa yang telah tadi disampaikan oleh kami semua bisa mengandung hikmah atau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mohon maaf sebelumnya apabila ada suatu kata yang memang kurang berkenan ataupun salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, telah selesailah untuk presentasi kali ini. Kami mohon maaf dan juga terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.